Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah mandi? Sudah sarapan? Bagus. Sudahkah kalian menyiapkan buku bahasa Indonesia serta alat tulis kalian? Mari kita bersama-sama memulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat tidak pelajaran apa saja atau topik-topik apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya di pelajaran bahasa Indonesia kelas 3? Mari kita lihat bersama-sama. Apa yang sudah kita pelajari? Di minggu-minggu pertama, kalau kalian masih ingat, karena tema kita tentang makhluk hidup, kita sudah belajar mengenai menyimak teks bacaan. Ada yang masih ingat judul bacaannya apa? Benar sekali, keanekaragaman hayati. Di teks tersebut, kalian sudah mengumpulkan beberapa kata atau istilah yang kalian masih belum terlalu familiar atau belum terlalu kenal dengan kata-kata tersebut atau istilah tersebut. Contohnya apa? Keanekaragaman yang artinya bermacam-macam. Apalagi? Hayati, betul sekali. Segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Apalagi? Pohon kumis kucing, mengkudu, dan masih banyak lagi. Selain menyimak teks bacaan, kalian juga sudah belajar bagaimana cara menyampaikan isi sebuah cerita. Ayo, apa judul cerita yang pernah kalian sampaikan isinya? Cerita tentang kupu-kupu dan si tukang kayu. Ada yang masih ingat siapa nama kupu-kupu di dalam cerita yang pernah kita baca? Iya betul, namanya adalah Ceria. Selanjutnya, minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana cara membaca puisi. Beberapa di antara kalian bisa membaca puisi dengan sangat baik. Lalu, kita juga sudah belajar bagaimana cara menyusun sebuah paragraf. Ada yang masih ingat? Paragraf itu apa? Ya, paragraf itu adalah serangkaian kalimat. Kalimat-kalimat yang satu sama lain saling berkaitan atau saling berhubungan. Biasanya ada satu ide pokok atau gagasan utama. Hebat ya kalian masih pada ingat semua. Nah, sekarang coba sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, Ibu akan memulai dengan sebuah tebak-tebakan. Kalian tebak ya. Tebak-tebakan ini adalah tebak-tebakan mengenai seekor binatang. Lihat gambar berikut ini. Gambar yang pertama, kata kuncinya adalah binatang ini dikenal sebagai hewan purba yang masih hidup sampai saat ini. Ada yang bisa menebak? Coba kita lihat potongan gambar berikutnya. Wah, sepertinya ada yang sudah bisa menjawab ya. Binatang ini memiliki liur atau ludah yang memiliki banyak bakteri yang berpotensi untuk membahayakan jika dia menggigit. Wah, kalau gambarnya sudah terlihat seperti ini, kalian pasti bisa menebak. Di Indonesia ada sebuah pulau yang dinamakan dengan binatang ini. Binatang apakah itu? Benar, komodo. Binatang komodo ini biasa juga disebut biawak komodo. Kenapa sih tebak-tebakannya harus binatang komodo? Karena ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas
hari ini. Jadi, apa ya materi minggu ini? Minggu ini kita akan membaca sebuah cerita yang berhubungan dengan seekor hewan, yaitu hewan komodo. Teks bacaannya ada di buku bahasa Indonesia kalian halaman 10. Yuk kita sama-sama baca. Komodo. Komodo adalah jenis hewan melata terbesar di Indonesia. Hewan langka yang dilindungi ini disebut juga biawak komodo. Komodo terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo menjadi kadal terbesar di dunia dengan panjang rata-rata 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo jantan lebih besar daripada komodo betina. Komodo jantan berwarna kulit abu-abu gelap atau merah batu bata. Adapun komodo betina berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning pada tenggorokannya. Komodo muda lebih bervariasi warnanya. Ada yang berwarna kuning, hijau, dan putih dengan latar belakang hitam. Komodo mempunyai jenis kulit yang bersisik, berwarna abu-abu, bentuk moncongnya lancip, bagian tungkai lengannya cukup kuat, dan ekornya berotot. Komodo menggunakan indera penciumannya untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Hampir di seluruh bagian gigi komodo tertutup oleh gusi, sehingga bagian giginya tidak terlihat. Saat komodo sedang makan dan mengunyah, gusi komodo akan berdarah. Hal inilah yang menyebabkan mulut komodo penuh bakteri berbahaya. Bacaan ini dikutip dari sumber motorbelajar.co.id. Nah, itu tadi cerita tentang komodo. Kalian baca sekali lagi ya, baca dengan nyaring. Jadi bersuara bacanya. Selanjutnya, setelah membaca nyaring cerita berjudul Komodo, tolong lengkapi kalimat di buku halaman 10 ya setelah bacaan. Lalu setelah itu buatlah satu pertanyaan berdasarkan teks bacaan Komodo. Sudah paham semuanya? Ibu kira cukup mudah. Kuncinya kalian harus membaca dengan seksama. Dan bacalah dengan nyaring dan lantang. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jika kalian punya pertanyaan atau ada yang belum kalian pahami, bisa kita diskusikan bersama-sama di sesi Zoom setelah video ini. Sekian dari Ibu, selamat pagi dan semangat belajar.